Oke, ini dari Pak Ade atau Ibu Ade. PP nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan SP1, SP2, SP3 secara berturut-turut. Sementara panjang juga ya. Sementara dalam PP perusahaan tempat saya bekerja yang telah disahkan Depnaker disebutkan bahwa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tidak perlu diberikan berdasarkan urutannya, tetapi dinilai berdasarkan jenis pelanggaran bobot kali ya, unsur kesengajaan dari pekerja yang bersangkutan. Dengan kondisi seperti ini, apakah pelanggaran pertama karyawan dalam kurung bukan kesalahan berat selalu harus diberikan SP1 walaupun mengacu kepada peraturan perusahaan? Kriteria kesalahan yang dilakukan itu bisa jadi harus mendapatkan SP2 atau 3. Ya, paham. Jadi maksudnya si Pak atau Ibu Ade ini kalau dulu di Undang-Undang 13 itu kalimat telah diberikan SP1, SP2 dan SP3 secara berturut-turut itu nggak titik, Pak. Yeah. Jadi waktu di Undang-Undang 13 ada kelanjutannya, secara berturut-turut atau tidak. Yeah. Ya kan? Nah, maka sekarang saya sempat bingung juga pada saat membaca ini di awal. Tapi coba nanti Bapak atau Ibu Ade bisa melihat ke penjelasannya. Penjelasan di dalam PP 35 di pasal 52 ayat 1 situ atau di penjelasan dalam UCK tentang pasal ini. Ini kan pasal ini juga dimunculkan dalam UCK nih. Nanti di sana coba dibaca. Di dalam penjelasannya, seingat saya masih ada disebutkan seperti yang disampaikan pada Undang-Undang 13 dulu, yaitu menyampaikan bahwa SP1, SP2, SP3 dapat diberikan secara berturut-turut atau tidak, ya kan? Nah, kemudian di sana juga ada disebutkan atau diatur lain. Nah, kata-kata atau diatur lain di dalam PP 35 atau di dalam UCK atau di penjelasannya itu bisa mengandung arti diatur lain itu adalah mengenai berturut-turutnya atau tidak berturut-turut, dan bisa juga diartikan sebagai masa berlakunya, karena di sana disebutkan ada dalam masa berlaku paling lama 6 bulan atau diatur lain, kan begitu tuh. Jadi diatur lainnya ini bisa mengatur lain tentang masa berlaku, bisa juga mengatur lain tentang masalah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sehingga menurut saya apa yang ada di dalam peraturan perusahaan tempat Bapak atau Ibu Ade bekerja saat ini, di dalamnya yang sudah mengatur ada surat peringatan berdasarkan kriteria, itu sudah benar. Jadi tetap jalankan sesuai peraturan perusahaan, ya. Tetap jalankan sesuai peraturan perusahaan. Tetapi apabila di dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya tidak ada mengatur tentang kriteria, maka kondisinya ya semua pelanggaran sepanjang bukan pidana ya harus dapat SP1. Oleh karenanya saya tetap menyarankan kepada semua perusahaan untuk membuat kriteria. Mana surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Ya. Begitu kurang lebih.